Selamat malam para penjelajah kegelapan di channel Lentera Hitam. Nah, buat kalian yang baru gabung, subscribe dulu ya, nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya. Setelah itu, doa malam ini, ya Allah, lindungi kami dari gangguan yang nggak kelihatan. Kuatkan hati pendengar Lentera Hitam. Semoga tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Amin. Nah, siap merinding? Kita mulai ceritanya. Malam ini kita lagi ngobrolin satu kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi santai aja, kita ceritain pelan-pelan. Tahun 2011, ada 3 cowok asli Wonosobo. Namanya Dika, Bayu, sama Fajar. Mereka ini pada niat banget. Niatnya naik Gunung Sindoro lewat jalur Tambi. Nah, sebelum berangkat mereka udah sering dengar cerita-cerita serem soal Sindoro. Katanya gunung ini tuh suka ada pendaki yang nggak pulang gitu. Tapi namanya anak muda, mana takut, malah tambah semangat. Setelah itu mereka berangkat Jumat pagi dari base camp Tambi. Daftar dulu, isi buku tamu, bayar retribusi, terus langsung gas ke pos bayangan. Nah, pos bayangan ini pintu masuknya melewati perkebunan teh yang hijau banget. Cuaca cerah, kabut tipis-tipis aja, angin sepoi-sepoi aja. Dika yang bawa carrier gede bilang, "Wih, enak nih jalannya, kayak jalan-jalan di taman." Mereka pada ketawa, foto-foto, selfie pakai kamera pocket jadul. Pos 1 cuma butuh 20 menit dari pos bayangan. Masih santai, jalurnya landai, masih di area kebun teh. Mereka bercanda, saling lempar roti, pokoknya happy banget. Nah, setelah itu mereka lanjut ke pos 2. Pos 2 ini ada saung besar buat istirahat. Lokasinya masih di antara kebun teh. Pas nyampe, mereka duduk, buka bekal, makan roti tawar sama selai. Tapi tiba-tiba Bayu bilang, kok tiba-tiba dingin banget ya di sini? Padahal matahari masih terang benderang, nggak ada awan mendung." Mereka pada diem sebentar, saling pandang. Fajar yang biasanya cuek, ngerasa ada yang aneh. Dia bilang pelan, "Kayak ada yang ngintip dari balik pohon teh itu." Dika cuma ketawa, "Biri-biri aja kamu, Faj." Tapi entah kenapa suasana mulai berubah. Angin yang tadi sepoi jadi agak kenceng, tapi daun teh nggak goyang sama sekali. Setelah itu mereka istirahat bentar, minum air putih dari botol, terus lanjut lagi ke pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3, jalur mulai naik pelan-pelan. Kebun teh mulai ditinggal, diganti hutan pinus sama semak-semak. Bebatuan kecil mulai muncul di jalur. Mereka jalan sambil ngobrol. Tapi tiba-tiba ada suara. Suara kayak orang ketawa pelan. Hehehe. Dari dalam semak. Fajar langsung berhenti. "Siapa tuh?" Dia teriak, nyalain senter kecil yang di bawah. Tapi nggak ada apa-apa, cuma semak doang. Bayu sama Dika pada saling pandang. "Mungkin burung kali," kata Dika. Tapi suaranya agak gemetar. Nah, mereka buru-buru lanjut. Langkahnya dipercepat. Jantung mulai deg-degan. Tapi mereka pura-pura santai. Setelah itu pas hampir nyampe pos 3, kabut mulai turun. Tebal banget, visibility cuma beberapa meter. Mereka nyalain headlamp, jalan pelan-pelan. Pos 3 ini dulu belum ada area camping resmi. Cuma tanah datar di pinggir jalur. Mereka mutusin buat camping di sini, soalnya udah sore, matahari mulai condong ke barat. Tenda cepet didirikin, carrier dibuka, sleeping bag digelar. Bayu masak mie instan pakai kompor kecil. Aroma mie kuah ngebul di udara dingin. Tapi tiba-tiba ada bau busuk, bau bangkai tikus, atau lebih parah lagi, "Apaan sih ini?" Fajar tutup hidung. Dika cuma bilang, "Mungkin ada hewan mati di semak." Tapi mereka pada nggak nyaman. Nah, malam mulai gelap. Kabut makin tebel, nggak kelihatan apa-apa di luar tenda. Mereka bertiga masuk tenda. Zip tenda ditutup rapat. Lampu headlamp dimatiin, cuma senter kecil yang nyala redup. Mereka ngobrol bentar, cerita-cerita lucu buat ngusir takut. Tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki di luar tenda. Krak, krak, krak. Kayak orang jalan pelan di atas daun kering. Padahal di pos 3 ini sepi banget. Nggak ada pendaki lain. Hari Jumat, biasanya rame. Tapi entah kenapa hari itu kosong. Fajar bisik, "Itu apa?" Dika cuma bilang, "Diam aja, mungkin angin." Tapi suara langkah itu muter-muter di sekitar tenda. Nggak berhenti. Setelah itu suara langkah hilang, diganti suara ketawa lagi. Kali ini lebih deket, kayak di depan pintu tenda. Hehehe.
Fajar gemeteran. "Buka nggak?" Bayu langsung, "Jangan, lu jangan di luar tenda, ntar lu nggak bisa pulang." Dika setuju. "Diam aja, doa aja." Mereka bertiga pelukan di dalam sleeping bag, nggak berani gerak. Malam itu panjang banget, sampai pagi kabut masih tebal. Mereka bangun dengan badan pegel, muka pucat. "Hari ini summit terus turun cepat," kata Dika. Mereka nggak tahu gangguan baru mulai di pos 3 ini. Setelah itu, Dika, Bayu, sama Fajar baru aja ngelebatin malam pertama di pos 3 yang penuh gangguan. Nah, sekarang pagi harinya, kabut masih nempel tebal di tanah, udara dingin menusuk tulang. Mereka bangun dengan badan pegel, mata masih merah karena kurang tidur. Setelah itu, Dika yang jadi leader kelompok bilang pelan, "Cepat lipat tenda, kita summit hari ini, terus turun secepatnya." Mereka pada setuju, nggak ada yang mau nginep lagi di pos 3. Nah, jalur dari pos 3 ke atas mulai berubah total. Kebun teh udah lenyap, diganti hutan pinus yang tinggi-tinggi, akar-akarnya menjalar di tanah. Bebatuan kecil mulai banyak, jalur makin menanjak, napas mulai ngos-ngosan. Mereka jalan pelan, carrier di punggung terasa lebih berat dari kemarin. Setelah itu, mereka nyampe di Ladong Batu 1, yang juga disebut pos 4. Nah, di sini jalur mulai gila. Batu-batu besar berserakan, harus loncat-loncat kecil buat lewat. Bayu yang jalan di belakang mulai gelisah. Dia nengok ke belakang berkali-kali. "Kayak ada yang ikutin. Langkah kakinya nggak sinkron sama kita," katanya pelan. Dika cuma jawab, "Mungkin gema dari batu, santai aja." Tapi Bayu nggak yakin. Dia percepat langkah, nyusul Fajar di depan. Nah, kabut makin tebal, visibility cuma 2-3 meter depan. Mereka nyalain headlamp meski masih siang. Cahaya kuning tembus kabut putih. Setelah itu tiba-tiba suara ketawa pelan yang kemarin di pos 3 muncul lagi. Hehe, hehe. Kali ini lebih dekat, kayak dari balik batu besar di sebelah kanan. Fajar berhenti mendadak. "Itu lagi, dengar nggak?" Bayu langsung pegang bahu Fajar. "Jalan terus, jangan nengok." Mereka bertiga jalan cepat, napas terengah-engah, tapi suara ketawa itu kayak ngikutin, muter-muter di sekitar. Setelah itu, mereka istirahat sebentar di celah batu besar. Duduk, minum air sisa, roti tinggal sedikit. Nah, pas lagi duduk, Bayu ngerasa ada hembusan napas dingin di leher belakang. Dia loncat berdiri. "Ada yang napas di sini." Dika sama Fajar pada berdiri, saling pandang. Nggak ada angin, daun pinus nggak goyang, tapi hembusan itu datang lagi. Kali ini di telinga Fajar. "Cepat pergi dari sini," Fajar bilang, suaranya gemetar. Nah, mereka lanjut ke ladang batu 2, jalur makin curam, batu-batu makin besar, harus pakai tangan buat nanjak. Setelah itu, di tengah tanjakan, tiba-tiba ada bayangan hitam panjang lewat cepat di depan mereka. Kayak orang tinggi kurus, tapi nggak ada kaki, melayang di atas batu. "Apa itu?" Bayu teriak, hampir jatuh. Dika tarik tangan Bayu. "Lari, ke atas!" Mereka nanjak buru-buru, carrier goyang-goyang, keringat bercucuran. Setelah itu, akhirnya nyampe ladang batu 2, area lebih datar tapi penuh batu gede. Nah, mereka duduk di balik batu besar, napas masih ngos-ngosan. Fajar buka botol air, tinggal setengah. Dia bagi-bagi. "Air tinggal sedikit, hemat ya," katanya. Tapi pas lagi minum, ada suara bisik-bisik pelan dari dalam batu. Kayak orang ngomong bahasa aneh, nggak jelas, tapi bikin merinding. Bayu tutup telinga. "Aku nggak mau dengar lagi." Nah, setelah itu, mereka mutusin istirahat bentar sebelum ke sabana. Kabut mulai naik lagi, angin kenceng tapi pohon nggak goyang. Dika bilang, "Kita nggak boleh pisah, apapun yang terjadi." Fajar sama Bayu ngangguk-ngangguk, muka pucat. Setelah itu, pas mereka mau berdiri, ada suara ketuk-ketuk batu. Tok, 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 kayak orang ketuk pakai tonggat. Dari arah bawah, tapi nggak ada orang lewat. Mereka pada diem, nggak berani gerak. Nah, suara ketuk itu berhenti, diganti suara nangis pelan, kayak perempuan. Hu, 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 dari dalam kabut. Fajar pegang tangan Dika erat. Itu suara perempuan, beneran. Bayu mulai baca doa pelan, suaranya gemetar. Setelah itu, suara nangis hilang, tapi suasana makin berat. Mereka berdiri pelan, lanjut jalan ke sabana tanpa ngomong apa-apa. Nah, di perjalanan ke sabana, langkah mereka makin berat. Setelah itu, Bayu merasa ada yang tarik carrier dari belakang.
Dia nengok, nggak ada apa-apa. Tapi tarikan itu datang lagi, lebih kuat. Ada yang tarik aku, dia teriak. Dika sama Fajar balik, tarik Bayu ke depan. Mereka jalan bertiga rapat, bahu nempel bahu. Setelah itu, akhirnya nyampe sabana, area terbuka sebelum Segorowedi. Nah, rumput ilalang tinggi, angin kenceng banget. Mereka cari tempat agak terlindung, duduk di balik batu. Fajar buka tas, cek bekal. Mie tinggal 2 bungkus, air tinggal 1/4. Dika bilang, besok sumit pagi-pagi terus turun langsung. Bayu cuma ngangguk, mata kosong. Nah, malam mulai turun, kabut putih menutup semuanya. Mereka dirikin tenda kecil di sabana, zip ditutup rapat. Setelah itu, pas lagi masak mie, ada suara orang jalan di ilalang. Krak, 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 muter-muter tenda. Fajar nyalain senter keluar, ilalang berboyang, tapi nggak ada orang. Jangan buka tenda, Dika bisik. Mereka bertiga diam di dalam, cuma dengar suara jalan itu terus. Setelah itu, suara jalan berhenti, diganti suara ketawa lagi. Kali ini banyak, kayak beberapa orang ketawa bareng. Hehehehe, haha, dari segala arah. Bayu mulai nangis pelan, kita salah naik gunung. Fajar peluk Bayu, Dika baca ayat suci pelan-pelan. Nah, suara ketawa itu lama-lama hilang, tapi malam masih panjang. Setelah itu, tengah malam, tenda digoyang pelan. Kayak ada yang dorong dari luar, tenda goyang kiri kanan. Ada yang goyang, Fajar teriak. Dika pegang tiang tenda. Diam, jangan keluar. Goyangannya berhenti, tapi diganti suara cakar-cakaran di kain tenda. Krek, krek, krek. Kayak nuku panjang. Mereka bertiga pelukan, nggak tidur sampai pagi. Nah, pagi harinya kabut masih tebal, tapi mereka paksa sumit. Setelah itu, perjalanan ke puncak penuh gangguan kecil-kecil. Bayangan lewat, suara bisik, hembusan dingin. Tapi akhirnya nyampe puncak. Foto cepet, terus turun buru-buru. Setelah itu, Dika, Bayu, sama Fajar baru aja ngelewatin ladang batu 1 dengan segala gangguan kecilnya. Nah, sekarang mereka masuk ke ladang batu 2, jalur yang bener-bener gila. Batu-batu gede berserakan, tanjakan curam banget, harus pakai tangan dan lutut buat nanjak. Kaki mulai pegel, carrier terasa kayak beban ratusan kilo. Air di botol tinggal sedikit, mereka bagi rata setiap istirahat. Setelah itu, Fajar yang biasanya paling santai mulai gelisah. Dia jalan di tengah, tiba-tiba berhenti, pegang telinga. Ada yang bisik-bisik di telinga aku, katanya pelan. Suaranya gemetar, kayak orang perempuan tapi nggak jelas kata-katanya. Dika di depan nengok, tenang aja, mungkin angin lewat celah batu. Bayu di belakang cuma ngangguk, tapi matanya liar, nyari-nyari sumber suara. Nah, mereka lanjut nanjak, napas ngos-ngosan, keringet bercucuran dingin. Setelah itu, di tengah tanjakan paling curam, tiba-tiba ada bayangan hitam panjang, kayak orang tinggi kurus, lewat cepet banget di depan mereka, melayang di atas batu. Nggak ada suara kaki, cuma ush, pelan. Apa itu? Bayu teriak keras, kakinya selip, hampir jatuh ke jurang kecil. Dika langsung tarik tangan Bayu, pegangan, jalan terus. Fajar pegang bahu Dika, mereka bertiga jalan rapet, bahu nempel bahu. Kabut tebal menutup bayangan itu, tapi bahu busuk samar-samar tercium lagi. Nah, setelah itu mereka paksa diri nanjak lebih kepet. Batu-batu licin karena embun, tangan sampai lecet pegang batu tajam. Akhirnya nyampe ujung ladang batu 2, jalur mulai agak landai menuju sabana. Nah, sabana ini area terbuka luas, rumput ilalang setinggi dada, angin kenceng banget. Mereka cari tempat agak terlindung di balik batu besar, duduk selonjoran, buka botol air. Tinggal 1/4, mereka hisap pelan-pelan. Setelah itu, Fajar buka roti terakhir, bagi 3. Makan dulu, biar ada tenaga, katanya. Tapi suasana di sabana nggak enak sama sekali. Angin kenceng berhembus, ilalang bergoyang liar, tapi pohon pinus di pinggir nggak goyang sedikit pun. Kayak angin cuma di area terbuka ini. Nah, Fajar tiba-tiba diam, telinga didekatkan ke tanah. Dengar nggak? Suara nangis, bisiknya. Suara pelan, hu, kayak perempuan sedih dari dalam tanah. Bayu langsung tutup telinga, jangan dengerin. Setelah itu
Dika coba ketawa paksa. Kamu kebanyakan dengar cerita hantu dari teman. Tapi suaranya nggak meyakinkan. Matanya sendiri nyari-nyari sumber suara. Nah, suara nangis itu makin jelas. Muter-muter di sekitar mereka. Kadang dari kiri, kadang dari kanan. Mereka berdiri pelan. Carrier dipikul lagi, lanjut jalan ke arah Segorowedi. Tapi setiap langkah, suara nangis kayak ngikutin. Makin deket di belakang. Nah, setelah itu mereka nyampe pinggir sabana. Mulai masuk area lebih bebatuan lagi menuju Segorowedi. Kabut turun lebih tebel. Visibility cuma 1 meter. Headlamp dinyalain. Cahaya kuning tembus kabut putih. Setelah itu tiba-tiba ada suara ketuk-ketuk batu. Tok, tok, tok. Kayak orang ketuk pakai tongkat kayu. Dari arah bawah. Tapi nggak ada pendaki lain yang naik. Hari Jumat malam, gunung sepi banget. Setelah itu mereka percepat langkah. Tapi suara ketuk itu kayak ngikutin ritme langkah mereka. Tok, tok. Pas mereka melangkah. Nah, Fajar berhenti mendadak. Ini ngikutin kita. Dika tarik tangan Fajar. Jalan terus, jangan berhenti. Mereka nanjak buru-buru, napas terengah-engah. Akhirnya mutusin buat camping di sabana malam ini. Nggak berani lanjut ke Segorowedi dalam kabut tebal. Nah, setelah itu tenda kecil didirikin di tengah sabana, agak jauh dari ilalang tinggi. Zip tenda ditutup rapat. Sleeping bag digelar. Mereka masak mie instan terakhir. Aroma kuah ngebul di udara dingin. Tapi pas lagi makan, ada suara ketuk-ketuk tiang tenda dari luar. Ketuk-ketuk-ketuk pelan tapi teratur. Bayu nyalain senter ke zip tenda. Siapa? Nggak ada jawaban. Cuma angin kenceng di luar. Setelah itu ketukan berhenti diganti suara cakar-cakaran di kain tenda. Cerik-cerik-cerik. Kayak kuku panjang ngorek-ngorek dari sisi kiri, lalu pindah ke kanan. Fajar pegang pisau lipat. Jangan buka tenda. Dika baca doa pelan. Suaranya gemetar. Nah, cakaran itu muter-muter tenda sampai tiang tenda goyang pelan. Mereka bertiga saling pandang. Muka pucat, nggak berani buka mata lebar-lebar. Setelah itu tengah malam, tenda digoyang lebih kuat. Kayak ada yang dorong dari luar. Tenda miring kiri kanan. Ada yang goyang tenda. Bayu bisik keras. Dika pegang tiang erat. Pegangan semua. Goyangannya berhenti mendadak. Diganti suara ketawa banyak orang. Hehehehe. Dari segala arah. Kayak pasar malam. Tapi nggak punya wujud. Suara ketawa itu naik turun. Makin keras, makin dekat. Nah, setelah itu Fajar mulai nangis pelan. Kita nggak boleh tidur malam ini. Bayu peluk Fajar. Dika terus baca ayat suci tanpa henti. Suara ketawa lama-lama memudar. Diganti angin kenceng yang menderu. Mereka bertiga nggak tidur semalaman. Cuma duduk pelukan di dalam tenda. Nunggu Fajar. Setelah itu pagi akhirnya datang. Kabut masih tebal tapi cahaya matahari mulai tembus tipis. Nah, mereka lipat tenda buru-buru. Mutusin summit pagi ini. Foto kecepet di puncak. Nggak ada senyum, muka tegang. Nah, setelah itu langsung turun. Melewati Segorowedi, sabana, ladang batu, buru-buru banget. Air habis total. Dehidrasi mulai kena. Setelah itu Dika, Bayu, sama Fajar baru aja nyentuh puncak Sindoro. Foto cepet, nggak ada senyum, muka tegang, langsung mutusin turun secepat kilat. Nah, jalur turun sama beratnya. Batu-batu licin, kabut masih nempel tebal. Air di botol habis total. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, dehidrasi mulai nyerang. Kaki gemetar, tapi mereka paksa diri turun tanpa istirahat panjang. Setelah itu melewati Segorowedi yang luas itu. Angin kencang menderu, suara bisik-bisik samar masih terdengar dari ilalang. Nah, mereka nggak berani nengok, cuma fokus ke bawah. Sabana dilewatin cepet, ilalang bergoyang liar meski angin nggak ada. Ladang batu 2, batu-batu gede masih bikin kaki selip, tapi mereka saling tarik-menarik. Akhirnya, nyampe ladang batu 1, napas ngos-ngosan, duduk sebentar di batu datar. Nah,
Setelah itu Fajar buka peta kecil yang dibawa. Katanya ada sumber air dekat pos 3. Aku cari dulu ya. Dika sama Bayu pada setuju. Mereka sendiri udah kelelahan banget, badan kayak nggak bertulang. Balik 30 menit, jangan lama, Dika bilang pelan. Fajar ngangguk, ambil botol kosong, jalan ke arah semak pinggir pos 3. Nah, pos 3 ini masih sama seperti pas naik. Tanah datar, hutan pinus di sekitar, kabut tipis menyelimuti. Dika sama Bayu duduk di bekas tempat tenda kemarin, seloncoran, mata setengah merem. Setelah itu, 30 menit lewat, Fajar belum balik. Bayu mulai gelisah, lama banget. Dika coba tenangin, mungkin sumbernya agak jauh, sabar. Nah, 1 jam berlalu, matahari mulai condong ke barat, cahaya kuning tembus kabut. Bayu berdiri, manggil pelan, Fajar, Fajar. Nggak ada jawaban, cuma angin pelan yang lewat. Dika juga berdiri, tapi kaki gemetar, dehidrasi bikin pusing. Mereka duduk lagi, saling pandang cemas. Setelah itu, Bayu ketiduran dulu, kepala nyender di carrier. Dika coba jaga mata, tapi ngantuk berat, akhirnya ikut merem. Nah, pas Dika tidur, mimpi aneh datang. Dia ada di rumah Fajar di Wonosobo, tapi rumahnya penuh orang. Rame banget, orang-orang dari luar kota, ada bule tinggi, semua pakai baju hitam, muka sedih kayak acara duka. Ada suara tangis pelan, orang-orang saling peluk. Dika jalan di antara mereka, tapi nggak ada yang nengok ke dia. Tiba-tiba ada peti mati di tengah ruang tamu, tertutup kain putih. Nah, setelah itu, Dika bangun kaget, badan dingin keringetan. Astagfirullahaladzim, apa ini? Katanya keras. Bayu langsung bangun, kenapa? Dika cek jam tangan, udah lewat 3 jam sejak Fajar pergi. Fajar mana? Bayu panik, berdiri buru-buru. Mereka manggil bareng, Fajar, Fajar. Suara eko di hutan pinus, tapi nggak ada balasan. Nah, mereka nunggu lagi, duduk di tanah, mata nggak lepas dari arah semak tempat Fajar pergi. Setelah itu, gangguan mulai datang lagi. Suara ketawa pelan, heh, dari dalam semak. Bayu pegang tangan Dika, itu lagi. Nah, bayangan hitam kecil lewat di pinggir mata, cepet banget hilang di balik pohon. Setelah itu, tenda bekas mereka digoyang pelan, padahal nggak ada tenda lagi, cuma tanah kosong. Angin nggak ada, tapi tanah kayak bergoyang. Dika mulai baca doa, suara gemetar. Nah, setelah itu, 2 jam nunggu lagi, Fajar masih nggak balik. Matahari hampir tenggelam, kabut makin tebal. Kita turun sekarang, lapor ke base camp, Dika bilang tegas. Bayu nangis pelan, Fajar gimana? Dika tarik tangan Bayu, kita nggak bisa cari sendiri, butuh ranger. Mereka pikul carrier, jalan turun pelan, kaki gemetar. Nah, hari Jumat sore, gunung sepi banget, nggak ada pendaki lain naik atau turun. Setelah itu, jalur ke pos 2, suara langkah kaki ngikutin dari belakang. Krak, krak, krak. Tapi pas nengok, kosong. Bayu mulai nangis keras, Fajar tinggal sendirian di atas. Dika cuma bilang, doa aja, cepet sampai base camp. Nah, pos 1 dilewatin cepet, kebun teh mulai kelihatan lagi. Setelah itu, akhirnya nyampe pos bayangan, base camp Tambi udah deket. Nah, setelah itu, mereka lapor ke ranger di pos jaga. Temen kami hilang di pos 3, cari air udah 5 jam gak balik, Dika cerita sambil napas ngos-ngosan. Ranger pada kaget, langsung siapin tim kecil, senter, radio, naik lagi ke pos 3 malam itu. Dika sama Bayu disuruh istirahat di base camp, dikasih air mineral, tapi mereka nggak bisa tidur. Nah, ranger cari sampai malam, teriak manggil nama Fajar, tapi nggak ada respon. Pagi harinya, tim kecil balik, nggak ketemu, besok kita kerahin tim SAR. Setelah itu, Dika sama Bayu dipulangin dulu ke Wonosobo. Badan lemes, pikiran kacau. Ranger janji lapor kalau ada kabar. Nah, di rumah, Dika cerita ke keluarga, tapi nggak bilang detail mimpi. Bayu cuma diem di kamar, nggak mau makan. Setelah itu, malam harinya, Dika dengar suara ketawa pelan di luar jendela. Hehehe. Tapi pas buka gorden, kosong. Setelah itu, Dika sama Bayu udah di base camp Tambi malam itu. Ranger langsung gerak, tim kecil naik lagi ke pos 3 pakai senter besar, radio berisik, manggil nama Fajar sampai suara serak. Tapi malam gelap, kabut tebal, nggak ada jejak. Nah, pagi harinya, tim SAR resmi dikerahin. Helikopter kecil muter di atas Indoro, anjing pelacak dibawa, puluhan orang nyisir jalur Tambi dari pos bayangan sampai puncak. Setelah itu, hari pertama nggak ada apa-apa. Hari kedua,
cuma nemu botol air kosong Fajar di pinggir semak deket pos 3. Nah, Dika sama Bayu dipanggil ke base camp lagi, ditanya detail terakhir Fajar pergi kemana. Dika cerita soal sumber air, tapi matanya kosong, ingat mimpi rumah duka. Bayu cuma diem, tangan gemetar pegang gelas teh hangat. Setelah itu, pencarian dilanjutkan. Hari ketiga, anjing pelacak berhenti di satu titik dekat pos 3, menggonggong keras, tapi nggak ada apa-apa di permukaan. Nah, hari keempat, hujan deras turun di Wonosobo, gunung diselimuti awan hitam, tim SAR istirahat sebentar, tapi radio tetap nyala. Setelah itu, hari kelima, ada laporan kecil dari ranger, ada bau banget di semak timur pos 3. Tim langsung gerak, gali tanah lembab, nemu carrier kecil Fajar terkubur dangkal. Nah, hari ke-6, pencarian diperluas sampai ke lereng kecil yang jarang dilewatin pendaki. Setelah itu, tepat seminggu setelah laporan hilang, kabar datang lewat telepon ke base camp. Ranger nelpon Polsek Wonosobo. Ketemu deket pos 3 di balik semak besar. Dika sama Bayu langsung dijemput keluarga, dibawa ke RSUD Wonosobo buat identifikasi. Nah, pas masuk ruang jenazah, bau busuk menyengat, badan Fajar udah membusuk parah, kulit hitam kehijauan. Dokter bilang udah mati sekitar 5 hari. Dika langsung nangis terseduh, 5 hari pas aku mimpi itu. Setelah itu, keluarga Fajar datang dari mana-mana. Rumah duka di Wonosobo mulai rame. Orang-orang dari luar kota berdatangan. Ada yang dari Jakarta, Semarang, bahkan bule temen sekolah Fajar dulu. Nah, rumah kecil Fajar penuh sesah, kursi plastik berjejer, orang-orang pakai baju hitam, saling peluk, tangis pelan memenuhi ruangan. Persis banget kayak mimpi Dika malam itu di pos 3. Dika berdiri di pojok, gemeteran. Gila, ini beneran apa? Bayu tarik lengan Dika, jangan bilang siapa-siapa. Nah, pemakaman digelar besok paginya. Di pemakaman umum Wonosobo, ratusan orang ikut, doa bersama, tanah ditimbun pelan. Setelah itu, Dika sama Bayu pulang ke rumah masing-masing. Trauma berat, gak bisa tidur nyenyak. Bayu sering terbangun malam, keringet dingin, mimpi buruk soal pos 3. Dika cuma bisa duduk di teras, tatap Gunung Sindoro dari kejauhan. Setelah itu, tiap malam Jumat, Dika dengar suara ketawa pelan di telinga. Hehehe, hehehe. Pas lagi sendirian di kamar, dia buka jendela, angin dingin masuk, tapi nggak ada apa-apa. Nah, Bayu juga sama, pernah dengar suara langkah kaki di atas rumah, krak, 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 padahal nggak ada orang. Mereka berdua janji nggak pernah cerita detail ke orang lain, takut dikira gila atau malah ditantang naik lagi. Setelah itu, cerita ini mulai nyebar pelan di Wonosobo, dari mulut ke mulut. Anak-anak muda dilarang naik Sindoro via Tambi pas sepi, apalagi hari Jumat. Nah, Dika pernah bilang ke temen deket, jangan coba-coba naik via Tambi pas sepi, nanti nggak pulang. Temennya ketawa, tapi Dika serius, mata kosong. Setelah itu, base camp Tambi mulai pasang papan peringatan baru, pendaki wajib rombongan minimal 4 orang, hindari hari Jumat. Nah, katanya Sindoro nggak cuma gunung biasa, ada yang lain di sana. Nunggu pendaki yang lengah, yang dating pas sepi, yang gak hormat sama alam. Setelah itu, Dika sama Bayu gak pernah naik gunung lagi, bahkan lewat jalan Tambi aja ogah. Mereka cuma bisa doa, semoga Fajar tenang di sana. Nah, teman-teman, cerita kita selesai di sini. Setelah itu, matiin lampu kamar pelan-pelan, tapi jendela ditutup rapat ya. Podcast malam ini tamat. Terima kasih udah nemenin dari bab 1 sampai 5. Nah, kalau dengar suara ketawa pelan malam ini, jangan jawab, doa aja, tidur nyenyak. Sampai jumpa di cerita lain. Selamat malam. Nah, cerita malam ini tamat teman-teman Lentera Hitam. Setelah itu matiin lampu pelan-pelan, tapi jendela ditutup rapat ya. Nah, terima kasih udah nemenin dari awal sampai akhir. Like, komen, share kalau berani. Setelah itu, doa penutup. Ya Allah, jauhkan kami dari suara-suara aneh malam ini. Berikan ketenangan buat semua subscriber Lentera Hitam. Amin. Nah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.